Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Alvina Septiani SAP MSI selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Keuangan Publik ini. Sebelum itu, perkenalkan, saya Paraswati dengan NIM 07011282328 dari kelas L4 Indralaya, jurusan Administrasi Publik, FISIP Unsri. Jadi, di sini saya mau menjelaskan mengenai keuangan publik. Nah, keuangan publik. Kita akan melihat dari keuangan negaranya dulu. Negara nih, dilihat dari sisi organisasinya. Kita tahu kalau di negara itu posisi tertinggi adalah rakyat, dipegang oleh rakyat. Nah, kata negara di keuangan negara ini kemudian berubah nih menjadi publik. Karena kita tahu kalau para birokrat yang terpilih itu kan karena adanya trust dari para rakyat. Jadi, suatu negara itu tentu tidak akan ada tanpa adanya rakyat. Nah, sekarang keuangannya nih. Kita tahu kalau keuangan itu, kalau kita melihat dari kata dasarnya itu uang. Jadi, keuangan. Jadi, ini merupakan sebuah sistem yang mana ini menunjukkan kayak dari mana uang itu berasal, bagaimana cara menariknya, siapa yang menariknya, dan digunakan itu untuk apa, hasilnya untuk siapa, dan sebagainya. Jadi, keuangan publik itu sendiri merupakan, maksudnya pengertiannya itu bisa berbeda-beda di setiap negara. Nah, tapi secara intinya, keuangan publik itu merupakan semua hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang. Contohnya, misal dosen. Keuangan publik tadi kan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, dosen di sini memiliki kewajiban untuk mengajar, membimbing sesuai dengan total waktu atau SKS dari pusat. Nah, terus haknya apa? Haknya di sini, dia mendapatkan yaitu gaji, uang. Nah, jadi keuangan publik itu tadi hak dan kewajiban yang bisa dinilai dengan uang. Terus, kalau kita pengertian dari keuangan publik atau keuangan negara ini, kalau dilihat dalam konteksnya kita kan di Indonesia. Nah, itu dilihat dari 4 sisi. Sisi objektif, sisi objek, dari sisi subjek, terus proses, dan yang terakhir tujuan. Nah, jadi pengertian keuangan negara ini dari 4 sisi ini. Yang pertama sisi objek. Kita tahu tadi yang di awal itu hak yang dapat dinilai dengan uang dan dijadikan milik negara. Nah, yang kedua itu subjek. Nah, jadi subjek di sini merupakan semua subjek yang memiliki atau menguasai objek tadi. Jadi subjek ini yang menguasai objek tadi. Itu maksudnya. Lalu yang ketiga itu proses. Nah, proses di sini itu keuangan itu tuh mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek. Eh, Misal perumusan kebijakan. Nah, itu prosesnya. Nah, tujuannya itu tadi adalah untuk uh, berkaitannya dengan hak dan kewajiban tadi, itu tujuannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkupnya, ruang lingkup dari keuangan publik. Nah, jadi di keuangan publik ini itu ruang lingkupnya pertama itu negara, hak negara, kewajiban negara. Nah, jadi untuk hak negara nih pertama itu kayak memungut pajak, terus memberikan pinjaman, itu haknya negara. Terus kewajibannya tentu kayak memberikan pelayanan gitu kan. Terus ada penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah juga, terus pengeluaran daerah. Nah, selanjutnya itu ada kekayaan negara atau daerah. Nah, kekayaan negara atau daerah ini maksudnya adalah semua dimanapun, dimanapun asalkan itu berada di wilayah negara itu, maka itu akan menjadi kekayaan negara asal dinilai dengan uang, asal hal tersebut bisa dinilai dengan uang. Terus ada juga kekayaan pihak lain.
Nah, kekayaan pihak lain yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Misalnya ada suatu kejadian besar, misalnya kayak di Aceh, tsunami Aceh pada tahun 2004. Nah, misalnya di saat itu ada ada tanah yang pemiliknya itu sudah tidak ada. Jadi negara itu bisa mengambilnya. Itu bisa menjadi kekayaan milik negara. Nah, terus kekayaan pihak lain. Eh, Contohnya, misal kapal selam yang melintas tanpa izin, itu bisa diambil paksa dan menjadi milik negara. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.